Hai, konnichiwa, minasan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bunpo yang ada di Chukyo Minano Nihongo Chukyo Bunpo ni. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Antito Fajar Kitara, NIM J1C021032. Hai. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari 3 bunpo. Yang pertama ada Keis Tenai, yang kedua Kanose ga Aru, yang ketiga ada Toshite Nai. Yang pertama ada Keis Tenai. Jadi di pola kalimat Keis Tenai ini, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan maksud atau keputusan yang bagaimanapun tidak mungkin terjadi, atau bisa juga digunakan sebagai penekanan kalimat negatif. Pola kalimat ini juga digunakan sebagai bentuk perintah larangan secara tegas. Jadi intinya kalimat ini tuh untuk menjelaskan sesuatu yang benar-benar tidak akan seperti itu karena penekanan di sini. Dan di sini juga ada fungsi lain yaitu sebagai larangan. Pembentukannya itu setelah keiste diikuti dengan kata atau kalimat bentuk nai atau bentuk negatif. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama ada minasan to no omoi dewa keiste wasureru koto wa nai desu. Kalimat ini artinya adalah saya tidak akan melupakan tentang teman-teman. Dan di sini pola keiste nai ini berfungsi sebagai di omoi dewa keiste wasureru koto wa nai. Ini di sini menjelaskan kalau tidak akan melupakan kenangan seperti itu. Kemudian yang contoh kedua ada Yamato wa keiste shizumu koto ga nai to yu iwareta senkanda. Di sini Yamato ini artinya ini ya, kapal perang Jepang yang bernama Yamato. Kalimat ini artinya seperti ini. Yamato dikatakan sebagai kapal yang tidak akan tenggelam. Nah, di sini pola kalimat keiste nai ini berfungsi sebagai bentuk penekanan tidak akan. Shizumu koto ga nai. Keiste shizumu koto ga nai. Tidak akan tenggelam. Kemudian yang contoh terakhir ada kono senkara sakie keiste haite wa ikimasen. Kalimat ini artinya begini. Mulai dari garis ini tidak ada yang boleh masuk. Nah, di sini keiste nai-nya berfungsi sebagai bentuk larangan. Jadi di sini melarang kalau melewati sengkara, itu garis, mulai dari garis ini sudah dilarang. Kemudian pola kalimat yang kedua ada kanose ga aru. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kemungkinan yang bisa terjadi atau sebagai bentuk pernyataan jika melakukan sesuatu akan ada kemungkinan lain yang terjadi. Jadi intinya pola kalimat ini berfungsi sebagai kayak menunjukkan kalau ada kemungkinan seperti itu. Kanose ga aru sendiri itu artinya probability atau kemungkinan. Pembentukannya ada kalau kanose ga aru ini ditempelkan dengan kata kerjanya menjadi bentuk kamus atau futsuke. Jika ditempelkan dengan kata benda, meshi ditempelkan dengan partikel no. Langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama ada anata no nozomi ga kanau kanose ga aru. Sini artinya ada kemungkinan harapan kamu akan terwujud. Nah, di sini pola kalimat kanose ga aru langsung terlihat jika memang berfungsi sebagai kemungkinan, ada kemungkinan seperti itu, menunjukkan kemungkinan. Kemudian yang kedua ada karai mono wo taberu to onaka ga itaku naru kanose ga aru. Di sini arti dari kalimat ini sendiri seperti ini. Jika makan makanan pedas, ada kemungkinan perutnya akan sakit. Nah, di sini kanose ga arunya berfungsi sebagai jika melakukan sesuatu akan ada kemungkinan lain yang akan terjadi. Ada kemungkinan yang akan terjadi. Seperti ini. Di sini di kalimat ini jika makan pedas, maka ada kemungkinan
perutnya akan sakit. Nah, kemungkinan perut akan sakit ini terjadi karena makan makanan pedas. Kemudian yang contoh ketiga ada moshi kare ga hongo naku shitara kono hon wa kare no mono no kakuse ga aru. Di sini pola kalimat di contoh kalimat ini berarti seperti ini. Jika orang dia kehilangan buku, ada kemungkinan buku ini milik dia. Nah, di sini hampir sama kayak yang kalimat kedua. Jika ada sesuatu, ada kemungkinan yang akan terjadi. Di sini contohnya itu seperti karena pembicara ini melihat ada orang yang kehilangan buku, kemudian pembicara ini yang sedang memegang buku jadi memikirkan kalau ada kemungkinan buku yang dia pegang sekarang merupakan buku milik orang yang kehilangan buku tersebut. Kemudian contoh yang ketiga ada toshite nai. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan dan menekankan keadaan yang sama sekali tidak ada dalam kalimat negatif. Dalam kalimat ini diperlukan satuan bilangan. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang kegunaannya sebagai bentuk kayak menjelaskan kalau tidak ada sama sekali, keadaan yang sama sekali tidak ada gitu. Nah, maka dari itu dibutuhkan sebuah satuan bilangan atau kata bilangan. Pembentukannya sendiri ini di sini diperlukan kata bilangan ditambah toshite. Kemudian diikuti oleh kalimat negatif atau bentuk nai. Langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama ada hitori toshite kare no iken ni sando suru mono wa inakata. Nah, di sini ada hitori toshite. Itu bentuknya ya. Jadi kayak tidak ada satupun orang yang setuju dengan pendapat dia. Nah, di sini menunjukkan keadaan yang benar-benar sama sekali tidak ada satu seorang pun seperti itu. Kemudian contoh kalimat yang kedua, sono senjo kara kikan shita mono wa hitori toshite inai. Nah, di sini pola kalimat ini di contoh kalimat ini hampir sama kayak contoh kalimat yang pertama. Di sini artinya itu tidak ada seorang pun yang pulang dari medan perang tersebut. Ini kan menjelaskan sama sekali tidak ada. Langsung contoh yang ketiga ada kore no shigoto wa dore hitotsu toshite suzuita me shi wa nakata. Di pola kalimat di contoh kalimat yang ini artinya seperti ini. Tidak ada satupun yang dapat melanjutkan pekerjaan ini. Di sini ada kata dore. Jadi sebenarnya di pola kalimat toshite ini sebelum kata bilangan bisa ditambahkan dare, nani, dore. Jadi kayak buat lebih penekanan saja. Di sini hampir sama ya, artinya hitotsu toshite suzui tatame shiwa nakata. Jadi tidak ada yang bisa melanjutkan satupun pekerjaan ini. Hai, mungkin itu saja yang dapat dibahas, bunpo yang dapat dibahas pada video kali ini. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Ini merupakan web yang saya gunakan untuk referensi penjelasan bunpo kali ini. Hai, mungkin sampai sini aja. Hai, arigatou gozaimasu.